Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman UT, pada kesempatan kali ini izinkan saya Fadlul Mubarak untuk membahas soal pada diskusi 5 karena terdapat beberapa teman-teman yang mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Jadi kita coba bahas ya. Soalnya seperti ini. Ada nilai ujian. Nilai ujian ini dianggap sebagai peubah acak X. Kemudian ada juga frekuensinya. Artinya berapa banyak nilai ujian tersebut muncul. Nilai ujian 50 itu ada 10 orang, anggaplah begitu, yang mendapatkan nilai 50. Kemudian nilai 60 ada 10 orang juga, hingga nilai 100 ada 8 orang. Jadi dari peubah acak ini, yang pertama soalnya, hitunglah distribusi populasinya. Yang kedua, jelaskan pengertian frekuensi relatif. Maaf. Yang ketiga, hitunglah rata-rata populasinya. Yang keempat, berapa simpangan bakunya. Soal ini kita pindahkan terlebih dahulu di Excel dan di Microsoft Word. Untuk Microsoft Word-nya seperti ini, nanti di Excel-nya seperti ini. Ada 4 soal seperti itu. Kemudian kita menuju Microsoft Excel. Seperti ini, nilai ujiannya yang tadi, peubah X. Ada 50 sampai nilai 100, kemudian ini juga soalnya, frekuensinya 10 sampai 8, ini persis sama, 10, 10, 15, 16, sini 8 ya. Oke, kita menuju ke soal yang pertama. Untuk distribusi populasinya, sebenarnya cukup munculkan satu tabel tambahan, yang ini saja. Itu sudah dianggap benar. Jadi cara menghitungnya, frekuensi relatif adalah frekuensi dibagi dengan total frekuensinya. Jadi bagaimana? Ini untuk yang baris pertama. Nah, ini adalah 10 dibagi dengan 100. Oke. Kemudian ini 10 dibagi 100. Hingga paling bawah 8 dibagi dengan 100. Hasilnya 0,08. Yang frekuensi 10 hasilnya 0,1. Jadi bagi teman-teman yang menjawab hingga bagian ini dianggap benar. Poinnya 25. Selanjutnya, ini bisa kita pindahkan sebenarnya. Bisa kita pindahkan di Microsoft Word-nya. Jadi, untuk jawaban nomor 1 bisa dituliskan seperti ini. Tambahkan kolom yang baru. Kemudian frekuensi relatifnya. Frekuensi relatif. Dapat disimbolkan dengan teman-teman bisa tulis PX atau PXI atau PI seperti itu. Untuk kasus ini saya tulis dengan P misalkan. Jadi disalin saja bagian sini 0,01.
0,01, kemudian 0,1, 0,1, 0,15, 0,16, 0,15, 0,14, 0,12, 0,08. Seperti ini. Jadi untuk jawaban yang sampai sini juga dianggap benar. Selanjutnya, soal yang kedua terkait dengan pengertian ya. Pengertian frekuensi relatif. Jadi untuk pengertiannya, frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang distribusi frekuensinya tidak dinyatakan dalam angka absolut, tetapi dinyatakan dalam angka relatif atau dalam persentase dalam jumlah frekuensi semua kelas yang ada. Jadi itu pengertiannya teman-teman. Boleh juga dilihat di buku ajar, buku bahan ajar seperti itu untuk nomor 2. Kemudian kita lompati saja nomor 2, kita lanjut ke nomor 3. Hitunglah rata-rata populasinya. Jadi untuk rata-ratanya bisa kita simbolkan dengan mu. Ini simbol mu. Kemudian kita tulis saja peubahnya X sama dengan, karena ini merupakan peubah acak yang berbentuk diskrit, maka kita gunakan simbol sigma. Ini simbolnya. Kemudian kita tulis indeks, jangan lupa indeksnya. Indeks I dari 1 sampai I sama dengan N. Seperti itu. N itu jumlah banyaknya data. Kemudian kita lanjutkan ke XI dikali dengan PI. Seperti itu. Jadi untuk nomor 3 ini kita masih menggunakan tabel yang sama. Jadi kita copy saja. Kemudian nanti kita tambahkan. Agar lebih luas kita bentuk di halaman baru. Oke. Oke, kita tulis di sini. Kita tambahkan kolom ke samping kanan seperti ini ya. Jadi rumusnya apa? Rumusnya adalah kita sesuaikan saja X dikali dengan P, seperti itu. Jadi yang X ini X-nya, X1, X2, hingga X yang terakhir, itu masing-masing barisnya dikalikan dengan frekuensi relatifnya. Jadi 50 kali 0,1, seperti itu. Seperti hasil Excel yang ini. 50 kali 0,
maaf, 0,1. Begitu juga dengan yang di bawahnya, 60 kali 0,1, hingga yang paling terakhir 100 dikali 0,08. Hasilnya seperti yang ini. Hasilnya 5, kemudian 6, 9,75, 11,2, 11,25, 11,2, 10,8, dan di sini 8. Oke, ini cukup di sini. Jika kita tuliskan dalam bentuk rumus matematikanya secara manual, jadi seperti ini ya. Jadi X1-nya berapa? 50 dikali 0,1 ditambah 60 dikali 0,1 sampai dan seterusnya hingga 100 dikali dengan 0,08. Totalnya adalah 8. Totalnya, maaf, ini dijumlahkan semua. Yang bagian sini bukan 8 ya, 8 yang paling bawah. Dijumlahkan semua seperti yang Excel. Ini hasilnya seperti ini, dijumlahkan saja. Sum dari total XI dikali dengan PI, hasilnya 73,2. Seperti itu. Ini untuk rumus rata-rata peubah X-nya. Ya. Oke. Sudah selesai di nomor 2. Kita lanjut di nomor 3. Nomor 4. Kita sudah selesai di nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Untuk nomor 4 kita bisa buat di bagian yang baru juga agar lebih luas. Atau kita boleh juga lanjut di sini saja. Kita buat tabel yang baru seperti ini, copy saja. Kemudian kita tahu rumusnya untuk yang memanfaatkan tabel ini. Jadi rumus untuk simpangan baku itu sangat berkaitan dengan varians atau ragam. Jadi untuk rumus ragamnya terlebih dahulu, kita menggunakan persamaan ini. Jadi sigma ini peubah X, X-nya X besar, kemudian ini rumusnya karena dia diskrit mengikuti peubahnya, jenis peubahnya, peubah acak diskrit, maka ini adalah sigma
I sama dengan 1, I sama dengan N. Ini batas I-nya dari 1 sampai ke N. Seperti itu. Ini dipangkatkan 2, bagian ini dalam kurung, ini XI dikurang dengan rata-ratanya. Dipangkatkan 2 dikali dengan PI. PI. Seperti ini. Ini untuk rumus varians. Selanjutnya nanti akhirnya kita akan ke rumus simpangan baku. Maaf. Untuk perhitungannya kita tambahkan kolom ke samping karena kita butuh XI dikurang dengan rata-ratanya, lalu dipangkatkan, kemudian dikali dengan PI. Bisa kita tulis seperti ini. Dihilangkan saja indeksnya juga tidak masalah kalau untuk nama kolomnya. Seperti ini. Untuk perhitungannya seperti ini, ya. Jadi nilai XI sesuai dengan rumus tadi. Ini XI dikurang dengan rata-ratanya. Rata-ratanya yang bagian ini ya, 73,2 tadi. Seperti ini. 73,2. Kemudian dipangkatkan 2, lalu dikali dengan frekuensi relatifnya atau PI. Hasilnya 53,824. Kemudian baris kedua 17,424 hingga baris yang paling terakhir 57,4592. Kita salin. Lima tiga koma 824 17,424 10,086 1,6384 0,486 6,4736 33,8688 dan yang terakhir 57,4592. Jika ingin ditulis secara manual, jadi bisa ditulis seperti ini. Dikurang 73,2 pangkatkan 2 dikali dengan 0,1. Oke.
Selanjutnya begitu juga. Berarti 60 dikurang 73,2, kemudian dipangkatkan 2 dikali dengan 0,1. Hingga yang paling akhir, ini cukup diganti 100, dikurang 73,2 dikali dengan 0,08. Untuk hasil akhirnya tinggal dijumlahkan saja. Hasilnya 181,26. Selanjutnya, ini baru varians. Maka, untuk standar simpangan bakunya, lebih tepatnya, ini X sama dengan akar dari variansnya. Tulis kembali. Akar dari 181,26. Hasil akhirnya adalah 13,4632. Dan seterusnya. 834. Ya, inilah hasil pembahasan dari diskusi 5. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.